Hai, hai guys! Di video kali ini aku akan bahas tentang mitos dan misinformasi seputar kelinci. Buat kalian yang baru pelihara kelinci atau mau pelihara kelinci, wajib nonton ya, supaya kalian tidak terjebak pada informasi yang salah. Buat yang belum tahu, aku punya 2 ekor kelinci, namanya Pupuk dan Maci. Kalian bisa lihat keseharian mereka di Instagram @pupukbunbun. Jadi kemarin itu aku dan teman kelinci mengadakan campaign tentang mitos atau misinformasi tentang kelinci yang ada di Indonesia. Kalian pasti pernah dengar kan informasi tentang kelinci dari orang-orang? Nah, nggak semua informasi tersebut benar. Karena contoh paling gampang nih, kita waktu kecil taunya kelinci itu makannya wortel. Padahal enggak loh. Kalian tahu nggak sih sebenarnya apa makanan pokok kelinci? Ini adalah salah satu misinformasi terbesar dan terfatal ketika memelihara kelinci. Dan di campaign kemarin juga masih banyak yang nemuin kesalahan seperti ini. Jadi, makanan pokok kelinci bukan wortel ataupun kangkung. Makanan pokok kelinci adalah rumput hay. Ibarat orang Indonesia makan nasi setiap hari, kelinci juga harus makan hay setiap hari. Hay itu mengandung serat yang tinggi yang bagus untuk pencernaan kelinci. Rumput hay ini sebenarnya adalah rumput yang dikeringkan. Jadi, rumput hay merupakan makanan yang paling mendekati keadaan kelinci di alamnya. Makan hay akan memperlancar pencernaan kelinci dan menjauhkan kelinci dari penyakit seperti sembelit, diare, kembung, dan lain-lain. Makan hay juga membantu untuk mengikis pertumbuhan kelinci karena gigi kelinci itu tidak seperti manusia, gigi kelinci akan terus tumbuh seperti kuku atau rambut kamu. Jadi, makan hay itu penting banget ya teman-teman. Jika kamu hanya memberikan kangkung dan wortel terus-terusan kepada kelinci kamu, lama-kelamaan dia pasti akan sakit. Karena walaupun sebenarnya sayuran mengandung banyak mineral dan vitamin yang bagus untuk kelinci, tetapi kelinci kamu membutuhkan serat kasar dari rumput hay. Karena memang pencernaannya kelinci diciptakan seperti itu, dia membutuhkan banyak serat kasar. Sedangkan kalau kamu kasih wortel terus-terusan, wortel mengandung banyak gula yang tidak baik jika diberikan dalam jumlah banyak. Oke, next. Kelinci itu perlu diberi minum, guys. Semua makhluk hidup butuh minum. Bahkan kadal di gurun pasir yang udah adaptasi berjuta-juta tahun di habitatnya, dia juga butuh minum sesekali kan. Nah, sama aja kayak kelinci, nggak cukup dari sayuran. Dan lagi pula sayuran juga bukan makanan utama kelinci seperti yang udah kita bahas tadi. Kekurangan minum akan menyebabkan dehidrasi, sama aja kayak manusia. Nah, jadi selalu berikan kelinci kamu air minum bersih setiap hari. Dan jangan lupa diganti ya airnya. Kamu baru pelihara kelinci ya? Iya, aku baru adopsi kelinci. Hati-hati loh, gampang mati. Kelinci domestik bisa hidup 7-10 tahun jika dirawat dengan benar. Nah, karena di Indonesia banyak yang merawat kelinci dengan salah, makanya kelinci itu terkenal sebagai hewan peliharaan yang gampang mati. Padahal sih cuman cara ngerawatnya aja salah. Memang sih beberapa penyakit kelinci jika tidak segera diobati bisa langsung fatal. Tapi kan itu penyakit, bukan berarti masa hidupnya memang pendek. Kalau kamu ingin kelinci kamu berumur panjang, kamu harus rajin mempelajari cara-cara merawat kelinci yang benar. Kamu juga harus mempelajari beberapa penyakit yang umum terjadi pada kelinci, sehingga jika kelinci kamu sakit, kamu dapat mengambil tindakan yang tepat di saat kondisi kritis. Rajin-rajin juga untuk mengecek Instagram @temankelinci karena mereka banyak memberikan edukasi seputar kelinci, dan miliki banyak teman bun mom supaya kamu bisa punya teman sharing dan tanya-tanya seputar kelinci. Waktu aku baru pelihara Pupuk, banyak yang kaget kalau aku pelihara Pupuk itu free roam. Mereka taunya kelinci itu bau dan pee and poop di mana-mana. Padahal mereka nggak tahu kalau sebenarnya kelinci itu juga bisa diajarkan untuk pee dan poop di potty box kayak si Pupuk ini. Sebenarnya nggak salah sih kalau kamu taruh kelinci kamu di dalam kandang, tetapi jangan lupa
untuk ajak kelinci kamu bermain di luar kandang selama beberapa jam dalam sehari. Mochi. Karena kelinci itu kalau ditaruh di dalam kandang terus-terusan, dia akan menjadi stres, dan kalau udah stres, dia akan rentan sakit. Atau mungkin kamu bisa taruh kelinci kamu di dalam playpen minimal 1,5 meter kali 1,5 meter. Dengan demikian, kelinci kamu masih punya space sedikit untuk lari-lari kecil. Kelinci yang dalam 24 jam 7 hari selalu di dalam kandang itu sama aja kayak penyiksaan hewan, guys. Karena kelinci itu seperti ya kayak di penjara aja gitu, dia nggak bisa lari-lari dan nggak bisa lompat-lompat. Padahal kita tahu lompat-lompat adalah sifat naluriah dari kelinci. Ini adalah kesalahan umum karena banyak orang yang nggak tahu bahwa kelinci itu tidak perlu mandi basah, guys. Mandi basah itu hanya perlu dilakukan untuk keperluan medis. Misalkan kelinci kamu jamuran parah banget sehingga dia butuh mandi basah. Kalau misalkan kelinci kamu sehat-sehat aja, dia tidak perlu sama sekali mandi basah. Mandi basah itu dapat membuat kelinci kamu stres dan ketakutan. Dan kedua, dia juga bisa mati karena hipotermia dan shock. Jadi, kalau kamu mau mandiin kelinci, kamu cukup sisir-sisir atau sikat-sikat untuk mengangkat bulunya yang mati. Dan jangan lupa untuk gunting kuku kelinci. Kelinci itu pada dasarnya adalah hewan yang bersih. Dia suka membersihkan dirinya dan dia tidak berbau. Nah, yang bikin bau itu adalah kotoran-kotoran yang menempel pada bulunya dan pemberian makanan yang salah. Kelinci adalah binatang yang sukanya di tanah. Di alamnya, kelinci juga akan membuat terowongan-terowongan bawah tanah untuk tempat tinggalnya. Jadi, pada dasarnya, kelinci itu tidak suka digendong. Tapi, kalian boleh kok menggendong kelinci kalian untuk saat-saat tertentu. Misalkan, memberikan obat pada kelinci, atau menggunting kuku kelinci, atau untuk foto tapi sebentar aja. Tapi, kalian harus menggendongnya dengan cara yang benar ya. Yang jelas, tidak boleh kalian menarik kuping kelinci kalian. Karena itu akan sangat menyakitkan buat kelinci dan bisa menyebabkan saraf di kupingnya rusak. Nah, gimana cara gendong kelinci yang benar? Kamu cukup pegang badannya dan support bagian bawahnya. Buat aku, kelinci sudah seperti anakku sendiri atau anak bulu. Nah, aku juga pingin Maci dan Pupup bisa berumur panjang. Makanya, kalau aku bisa memberikan perawatan yang baik, dan walaupun aku harus berkorban waktu dan tempat, kenapa tidak? Aku yakin kalian juga gitu kok. Makanya, kalau kalian melakukan kesalahan, it's okay, nggak apa-apa banget. Yang penting kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh taruh di kolom komentar. Thanks for watching, bye-bye!